MTA TV, media syiar Islam. Maaf Ustaz, pertanyaan di luar tema. Seperti yang kita ketahui sekarang ini lagi ada bom bunuh diri. Dan ada seorang tokoh agama yang berkata pintu masuk terorisme itu dari dakwah salaf. Bagaimana kita menyikapinya Ustaz? Nah, yang pertama terkait bom bunuh diri ya. Dan walillahilham semua muslim secara umum mengutuk ya aksi ini. Apalagi dakwah salaf ya. Dakwah salaf jangankan bom bunuh diri, rokok aja diharamkan dalam dakwah salaf, apalagi bom bunuh diri. Demo saja dalam Islam itu tidak kita sampaikan tidak benar. Mencaci maki pemerintah itu suatu yang haram, ya. Menasihati mereka secara terang-terangan itu suatu yang haram, bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Tapi mereka dinasihati dengan empat mata cara yang santun, ya. Apalagi bom bunuh diri. Ayat dan hadis yang menerangkan kepada kita hukum bunuh diri secara umum sangatlah banyak. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wala tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah Jalla wa Ala mencintai sangat penyayang dan pengasih terhadap kalian, ya. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammida fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'addalahu 'adzaban muhina. Dan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi menyebutkan orang yang membunuh dirinya dengan menusuk pisau ke perutnya, maka di hari kiamat dia juga akan menusuk-nusuk dirinya dengan pisau dari api neraka. Demikian juga orang yang bunuh dirinya dengan minum racun, maka dia akan menyiksa dirinya dengan meminum racun dari api neraka. Adapun bagaimana menyikapi orang yang menuduh bahwa dakwah salaf adalah pintu masuknya teroris, kalau memang yang dia maksud adalah dakwah yang mengajak manusia kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf sebagai pintu terorisme, ya sungguh dia telah mencela Al-Quran dan hadis. Dan orang yang seperti ini enggak aneh ya, karena memang Allah telah berfirman, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Barang siapa yang tatkala mereka berpaling dari kebenaran setelah mereka mengetahui, maka Allah akan semakin memalingkan hati mereka. Ini sunnatullah. Pada orang-orang yang meninggalkan kebenaran, meninggalkan tauhid, lebih memilih syirik, meninggalkan sunnah, lebih memilihkan bid'ah. Setelah dia mengetahuinya, semakin hari dia semakin berpaling, semakin kacau dan semakin aneh-aneh. Itu sunnatullah. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang jalannya Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti selain jalan kaum mukminin, dan kaum mukminin ketika ayat ini turun adalah mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami akan palingkan ia kemanapun ia berpaling. Oleh karena orang yang seperti itu semakin hari semakin parah. Hendaknya kita bersabar. Walillahilham, dakwah sunnah, dakwah salaf ini seperti kayu gaharu. Semakin dibakar semakin harum. Ya. Dakwah sunnah ini diperlakukan oleh ahlul bidah seperti orang-orang kafir di luar Islam memperlakukan Islam. Seluruh orang kafir dengan agama mereka yang berbeda-beda, semua mereka bersatu padu merusakkan citra Islam, membunuh karakter Islam, merusakkan image Islam, memerangi Islam, menuduh Islam dengan berbagai tuduhan-tuduhan yang keji. Andai kata ada satu agama di muka bumi ini yang diperlakukan oleh manusia seperti agama Islam, maka dia akan terbenam. Tapi walillahilham, Islam semakin difina semakin harum. Demikian pula dakwah sunnah. Dan itu sudah sunnatullah. Di dalam hadis yang mutawatir Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walan tazala ta'ifatu min ummati dhahirina 'ala al-haqqi la yadhurru man khalafahum wa la man khadhalahum hatta ya'ti Allah wa hum kadzalik." Akan senantiasa ada sekelompok kecil dari umatku yang senantiasa menang di atas kebenaran, selalu memperlihatkan kebenaran. Mereka tidak goyang sedikit pun karena banyaknya orang yang menyelisihi dan mencela mereka, sehingga datang keputusan Allah, urusan Allah, dan mereka masih seperti itu. Dan Nabi SAW telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang disahihkan karena datang dari jalan yang banyak dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau bersabda, "Sayati 'ala nasi sanawat zamanun asabiru fihim 'ala din kal qabidhi 'ala al-jamr." Akan datang suatu masa nanti di mana orang yang benar-benar berpegang teguh dengan prinsip-prinsip agamanya akan merasakannya seperti menggenggam bara api. "Lil 'amilil wahidi minhum ajru 50 rajula." Kemudian Nabi memberikan berita gembira dalam hadis Abi Hurairah, pahala satu orang dari mereka seperti 50 orang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kita bersabar.